Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Kimia Asik. Pada video kali ini kita akan bahas tentang minyak bumi. Terjadinya minyak bumi dan gas alam diperkirakan berasal dari jasa teknik lautan seperti tumbuhan serta hewan. Sisa organisme itu mengendap di dasar lautan, lalu tertutup oleh lumpur. Semakin lama lapisan lumpur itu akan semakin berubah menjadi batuan yang disebabkan oleh pengaruh tekanan lapisan yang ada di atasnya. Dengan peningkatan tekanan serta suhu, bakteri anaerob akan menguraikan sisa-sisa jasad renik dan mengubahnya menjadi minyak dan gas. Proses terjadinya minyak bumi dan gas ini membutuhkan waktu sekitar jutaan tahun. Minyak yang terbentuk akan meresap pada batuan-batuan yang berpori seperti air dalam batu karang. Minyak dan gas juga akan bermigrasi dari satu daerah ke daerah yang lainnya, lalu terkonsentrasi bila terhalang oleh lapisan yang kedap. Meskipun minyak dan gas ada di dasar lautan, banyak sumber minyak dan gas yang berada di daratan. Hal itu terjadi karena pergerakan kulit bumi yang menjadikan sebagian besar lautan menjadi daratan. Komposisi minyak bumi terdiri dari senyawa N-alkana. Senyawa alkana merupakan komponen utama minyak bumi. Pada suhu kamar, metana dan etana berupa gas. Metana dan etana merupakan komponen utama LNG, sementara itu propana dan butana merupakan komponen utama LPG berbentuk cair. Senyawa sikloalkana merupakan komponen terbesar kedua setelah N-alkana. Senyawa sikloalkana yang paling banyak terdapat pada minyak bumi yaitu siklopentana dan sikloheksana. Senyawa isoalkana, hanya sedikit isoalkana yang terkandung dalam minyak bumi. Senyawa aromatik, hanya sedikit senyawa aromatik dengan titik didih rendah dalam minyak bumi. Pengolahan minyak bumi terdiri dari destilasi, yaitu proses pemisahan beberapa fraksi di dalam minyak bumi dengan dasar perbedaan titik didih. Pemanasan minyak mentah ini lalu membuat beberapa fraksi di dalam minyak bumi menjadi terpisah. Fraksi yang memiliki titik didih terendah akan ada pada bagian atas tanur, dan fraksi yang memiliki titik didih tinggi akan berada di bawah tanur. Cracking merupakan tahapan pengolahan minyak bumi yang dilakukan dengan cara menguraikan beberapa molekul senyawa hidrokarbon menjadi molekul hidrokarbon yang lebih kecil. Reforming merupakan proses dalam mengubah struktur molekul yang berkualitas buruk atau rantai karbon lurus akan menjadi fraksi yang berkualitas lebih baik atau rantai karbon bercabang. Prosesnya dapat dijalankan dengan menggunakan katalis atau proses pemanasan. Alkilasi adalah tahap penambahan jumlah atom pada fraksi hingga molekul fraksi menjadi lebih panjang dan bercabang. Prosesnya menggunakan penambahan katalis asam kuat seperti HCl, H2SO4 atau AlCl3. Polimerisasi merupakan tahapan penggabungan beberapa molekul kecil yang menjadi molekul yang lebih besar di dalam fraksi yang menjadikan mutu dari produk akhirnya akan menjadi lebih tinggi. Treating adalah proses pemurnian fraksi minyak bumi dengan cara eliminasi bahan pengotor pada proses pengolahan atau yang berasal dari bahan baku minyak mentah. Blending yaitu tahapan yang dilakukan untuk menambah kualitas produk dengan melalui penambahan bahan-bahan aditif ke dalam fraksi minyak bumi. Bahan aditif yang digunakan ini diantaranya yaitu tetraethyl lead,
TL adalah bahan aditif yang dipakai untuk menaikkan bilangan oktan bensin. Berikut ini adalah proses pengolahan minyak bumi, yaitu proses destilasi bertingkat. Destilasi bertingkat adalah suatu proses pemisahan beberapa fraksi di dalam minyak bumi menjadi terpisah. Fraksi yang memiliki titik didih terendah berada pada bagian atas tanur, dan fraksi yang memiliki titik didih yang tinggi akan berada di bawah tanur. Manfaat minyak bumi dalam kehidupan sebagai bahan bakar. Hasil dari penyulingan ini adalah minyak bumi yang telah menjadi bahan bakar residu seperti bensin, solar, bensol, dan minyak tanah. Sebagai gas cair atau yang lebih sering kita kenal dengan nama LPG didapatkan dari hasil pengolahan minyak bumi, merupakan produk dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan bakar untuk kendaraan. Industri kimia, beberapa produk dihasilkan dari hasil olahan minyak bumi adalah seperti cat minyak, cat dinding, cat mobil, cat kayu, dan beberapa produk plastik. Sumber produksi polimer. Industri yang menggunakan bahan baku minyak mentah adalah industri plastik, sementara manusia membutuhkan plastik sebagai tempat untuk meletakkan berbagai benda, menjadi benda rumah tangga, mainan, dan berbagai macam kebutuhan rumah tangga. Produksi bahan serat. Berbagai jenis bahan serat seperti rayon, polyester, nilon, dan bahan tekstil sintetis memakai komponen dari minyak bumi. Sumber bahan poliuretan. Contoh bahan poliuretan adalah benda yang mengandung busa. Busa memiliki sifat yang tahan terhadap tekanan dan sangat nyaman untuk digunakan. Produk busa ternyata memakai minyak bumi sebagai bahan poliuretan. Produk kebutuhan dapur, minyak bumi digunakan sebagai sumber bahan bakar. Pupuk pertanian membuat tanaman menjadi lebih subur dan terhindar dari berbagai jenis hama penyakit. Selain menggunakan manfaat hidrogen, dan pengolahan pupuk juga membutuhkan beberapa senyawa sintetis yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi. Bahan obat-obatan. Senyawa yang dihasilkan minyak bumi menjadi komponen dasar dalam produksi obat-obatan. Sebagai contoh adalah obat sakit kepala atau obat yang mengandung aspirin. Demikian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.